Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata, qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga. Karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, "Alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar." Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya, sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai, tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah SAW pernah menggambarkan kenikmatan sorga. Ya, dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia.
Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut. Dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau. Ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah SAW bersabda, idza qama ahadukum ila salati fa innahu yunaji rabbahu. Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah, karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.